Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, ini ada komentar masuk dan seperti ini komentarnya. Pak, mengapa tidak berdoa di dalam nama Bapa saja? Ya, oke, baik. Jika itu adalah pertanyaan atau komentar dari saudara, ini adalah satu pertanyaan atau komentar yang sangat penting. Karena apa? Karena menyentuh aspek doktrin Tritunggal dan juga praktek doa yang sehat secara Alkitabiah. Nah, sekarang mari kita bahas secara teologis dan Alkitabiah. Apa bedanya doa di dalam nama Yesus dan doa di dalam nama Bapa? Apakah dalam nama Bapa ada dasar Alkitabnya? Oke, kita coba telusuri bersama-sama. Yang pertama, tata doa Kristen menurut Alkitab ya, kepada Bapa, melalui Anak, dan oleh Roh Kudus. Nah, secara teologis, doa Kristen Alkitabiah itu diarahkan kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Kepada siapa doa itu ditujukan? Kita lihat Matius 6 ayat 9. Dikatakan di sana apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya atau kepada Roh Kudus. Kemudian melalui siapa kita datang kepada Bapa? Coba lihat di Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di sana apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yohanes 15 ayat 16 dikatakan segala sesuatu yang kamu minta dalam nama Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Maka ketika kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, karena Yesus adalah perantara kita, 1 Timotius 2 ayat 5. Kemudian dalam kuasa siapa kita dapat berdoa? Coba lihat Efesus 2 ayat 18. Dikatakan karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita berdoa oleh dorongan dan pertolongan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26-27. Nah, ringkasan pola doa Alkitabiah kepada Bapa melalui Anak dan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dasar doa dalam nama Bapa? Nah, saudara-saudara, secara eksplisit tidak ada ayat Alkitab yang mengajarkan atau memberi contoh doa yang ditutup dengan dalam nama Bapa. Dalam seluruh perjanjian baru, para rasul dan Yesus sendiri selalu menunjuk kepada dalam nama Yesus sebagai jalan kepada Bapa. Jadi, mengapa tidak berdoa dalam nama Bapa? Ya, karena satu, Bapa adalah tujuan doa, bukan perantara. Yang kedua, kita tidak datang kepada Bapa melalui Bapa, tetapi melalui Anak. Maksudnya Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, hanya Yesus yang memiliki otoritas sebagai pengantara dan imam besar yang mempersembahkan doa kita di hadapan Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apakah dalam nama Bapa itu salah? Nah, secara teknis itu tidak salah secara teologis menyebut nama Bapa dalam doa. Misalnya Bapa yang kudus, kami bersyukur, dan sebagainya. Tetapi menutup doa dengan dalam nama Bapa bukanlah bentuk doa yang diajarkan atau dicontohkan dalam Alkitab. Nah, kalau seseorang mengakhiri doa dengan dalam nama Bapa, kemungkinan besar dia berusaha menegaskan otoritas ilahi secara umum, tetapi bentuk itu tidak mencerminkan pola dan tetapi bentuk itu tidak mencerminkan pola doa Kristen perjanjian baru. Sekarang yang keempat, mengapa doa dalam nama Yesus itu begitu penting? Karena Yesus, satu, yang mati dan bangkit untuk kita, Roma 8:34. Kemudian yang menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 6. Kemudian yang menjadi imam besar dan pengantara kita, Ibrani 4 ayat 14-16, 1 Timotius 2 ayat 5. Dan yang terakhir, yang menerima semua kuasa di surga dan di bumi, Matius 28 ayat 18. Charles Haddon Spurgeon berkata begini, doa kita tanpa nama Yesus bagaikan surat tanpa tanda tangan, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Itu kata Spurgeon. Ya, kesimpulannya, doa dalam nama Yesus memiliki dasar yang sangat kuat dalam Alkitab. Yesus sendiri yang mengajarkannya dan itu mencerminkan bahwa hanya melalui dialah kita memiliki akses kepada Allah Bapa. Doa dalam nama Yesus adalah pengakuan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara kita dan Allah. Nah, hal ini juga menegaskan otoritas dan kuasa Yesus sebagai anak Allah yang telah mati dan bangkit untuk kita.
Nah, sementara itu, tidak ada satu pun ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan atau mencontohkan doa yang ditutup dengan kalimat dalam nama Bapa. Nah, secara teologis, Bapa itu adalah tujuan atau alamat doa, bukan perantaranya. Kita datang kepada Bapa melalui Anak, melalui Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Maka, menutup doa dengan dalam nama Bapa tidak sesuai dengan pola doa yang diajarkan dalam Perjanjian Baru dan tidak mencerminkan relasi Tritunggal yang benar dalam doa Kristen. Nah, dengan demikian kita diajak untuk tetap setia kepada ajaran Yesus dan pola doa yang benar, yaitu berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. Ini bukan sekedar formula, melainkan ekspresi iman dan pengakuan akan kebenaran Injil. Amin. Amin. Kiranya penjelasan ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Jika ada komentar lain atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.